Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan nomor peserta PPG 0862010106029 dan nomor induk mahasiswa 225112799. Saya adalah guru akidah akhlak di MI Sananul Ula Daraman Kabupaten Bantul yang mendapat kesempatan untuk mengikuti PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di IAIN Pontianak. Saya melakukan video pembelajaran pada hari Jumat 10 Oktober 2025. Pada video ini, saya akan membawakan pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 materi mengenal sifat wajib bagi Allah. Untuk itu, marilah kita mengikuti pelajaran saya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak semua? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke, kita cek dulu. Sudah siap atau belum? Cek kerapian. Ayo dilihat tempat duduknya masih ada yang tidak rapi. Ayo dicek. Oke. Sudah ya? Sudah dicek semua? Sudah dicek semua? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Namun ada satu siswa yang memimpin berdoa. Siapa? Yuk Mas Hanan, berdiri. Ayo kawan-kawan, kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amalan sholihan maqbula la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita lanjutkan dengan membaca sholawat busro. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Oke, terima kasih. Kenapa kok kita harus berdoa itu? Setiap pagi kenapa kita harus berdoa? Karena kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, agar dijadikan anak yang pintar. Dengan kita berdoa, dengan kita membaca sholawat, maka kita akan menambah iman kita kepada Allah,
menambah rasa cinta kita kepada dan Rasulullah. Maka setiap hari kita harus berdoa. Oke. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anak semua, kita berdiri. Ayo berdiri. Ya. Posisi siap. Yuk, sudah semua sudah berdiri? Sudah, oke. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, duduk kembali. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bu Nurul absen dulu. Ada yang tidak masuk? Oke, saya panggil aja ya. Abdul Hanan, Ahmad Ansari Mukti, Ahmad Arifuddin, Zafira Aulia. Oke, berarti ada 2 siswa yang tidak hadir. Oke. Yuk, kita bertepuk semangat dulu biar pembelajaran pada pagi hari ini tambah semangat. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat ya? Sudah semangat? Sudah. Oke, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang sudah belajar tadi malam? Ada yang sudah belajar, Mas Fahmi? Belum. Ada yang sudah? Oh, sudah. Ada yang sudah. Oke. Coba Bu Guru mau bertanya dulu. Oke, yuk dengarkan Mas Fahmi kalau Mame di luar. Apakah anak-anak semua meyakini adanya Allah? Ya. Bener ulang. Apakah anak-anak semua meyakini adanya Allah? Ya. Ya. Apa bukti bahwa Allah itu ada? Oh iya Mbak Hima, apa Mbak Hima? Iya betul sekali, hebat. Adanya alam semesta. Betul sekali, adanya Allah itu bukti. Adanya alam semesta itu bukti bahwa Allah itu ada. Iya, pintar sekali Mbak Hima. Kemudian, apa itu sifat wajib bagi Allah? Apa Mas Zanan? Oh iya, betul sekali, benar sekali, hebat sekali. Sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Iya. Kemudian, ada berapa jumlah sifat Allah? Oke, Mas Arfa, ada berapa Mas? 20. Berapa? 20. 20. Iya, betul. Berarti tadi ada yang sudah belajar tadi pagi ya, tadi malam, tadi pagi udah belajar, sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bu Nurul. Oke. Jadi, hari ini kita akan belajar terkait dengan yang tadi Bu Nurul tanyakan, berkait dengan sifat-sifat wajib Allah. Oke, hari ini kita akan belajar sifat wajib Allah yang akan kita capai, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui sifat wajib Allah beserta artinya dengan benar. Itu ya tujuan yang akan kita capai. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal sifat wajib Allah beserta artinya dengan benar. Ayo Rarame sendiri. Yang ketiga, menyanyikan syair sifat-sifat wajib Allah. Yang ketiga, mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan sifat wajib Allah.
Coba dibuka buku modulnya. Oke, sudah dibuka. Coba dibuka halaman 3. Kamu amati gambar itu. Oke, kamu amati dibuka halaman 3 Mas Vano bukunya. Halaman 3. Oke, coba diamati itu ada gambar apa di situ? Ada gambar apa? Planet. Ada gambar bumi. Ya. Ya. Semua itu ada yang menciptakan tidak? Semua itu ada yang memulai tidak? Ada. Siapa itu? Allah yang maha sempurna, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, itu adalah Allah yang ada di gambar tersebut. Bu Nurul punya lagu terkait sifat wajib Allah. Mau mendengarkan? Oke, dengarkan ya. Nanti kita nyanyi bareng. Oke. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama bashar galam qadiran muridan aliman hayan sami'an bashiran mutakaliman. Bisa? Bisa? Oke, kita bareng-bareng coba tes. Yuk, kita coba-coba. Yuk, 1, 2, 3, bareng. Allah wujud. Qiyamuhu binafsihi ilmu hayat sama bashar galam qadiran aliman hayan sami'an bashiran. Iya, udah bisa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Ada yang mau maju? Oke, Mas Banu, silahkan Mas Banu, yuk. Yang keras ya. Yuk. Ya. Iya, tepuk tangan buat Mas Danu. Terima kasih Mas Danu. Oke, itu tadi lagu tentang 20 sifat wajib Allah. Oke, udah pada bisa. Oke, sekarang kita buka bukunya halaman 4. Halaman 4. Oke, sudah dibuka semua? Coba itu dibaca. Dibaca sifat wajib Allah. Yuk, semua dibaca, semua membaca. Sudah ya? Sudah selesai membacanya? Oke, setelah tadi kalian membaca sifat wajib Allah, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Sakel, apa? Bagaimana cara Allah melihat? Bagaimana cara Allah melihat? Pinter, bagus sekali pertanyaannya Mas Sakel. Allah melihat itu tidak sama dengan seperti manusia melihat. Bu, berarti Allah tidak memiliki mata. Allah itu maha sempurna. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah melihat itu dengan zatnya yang maha melihat. Jadi
Allah itu melihat tidak seperti manusia. Manusia penglihatannya terbatas. Allah tidak terbatas. Paham Mas Agam? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Mbak Yola, apa? Apa bedanya ilmu dan aliman? Iya. Apa bedanya ilmu dan aliman? Ilmu itu mengetahui, sedangkan aliman zat yang maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui segala yang ada di muka bumi. Mbak Yola, penjelasan Bu Guru? Bisa, oke. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Oh, Mbak Gaira. Apa Mbak Gaira, ya Allah? Yuk, apa Mbak? Apa? Mengapa Allah itu ada? Oke. Kamu ada di sini karena siapa? Kita ada berada di sini itu karena Allah. Ibaratnya gedung ini ada karena adanya Pak Tukang. Sama bumi ini, bumi yang kita tempati ini ada karena adanya yang maha menciptakan. Bu, kita bisa tidak melihat Allah? Bisa tidak kita melihat Allah? Loh, kan ada Bu. Kan wujudnya ada. Kenapa kok tidak bisa dilihat? Karena mata manusia itu terbatas yang tidak bisa melihat wujudnya Allah. Tapi Allah itu ada. Ibaratnya ya, kamu kentut. Kamu tahu nggak bentuknya kentut? Tapi kamu bisa merasakan tidak kalau kamu kentut? Bisa. Dengan apa? Baunya. Sama dengan Allah. Allah tidak bisa dilihat, tapi Allah bisa kita lihat dengan ciptaan. Ada bumi, ada langit, ada gunung, ada lautan. Itu adalah ciptaannya Allah. Seperti itu Mbak Gaira? Bisa dipahami? Oke, pintar sekali ya pada bertanya. Oke, kita lanjutkan. Oke, Bu Guru akan membagi berkelompok. Nanti kalian akan berdiskusi tentang sifat wajib Allah. Kemudian nanti berdiskusi, setelah itu nanti dipresentasikan. Kalian maju kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Masih semangat? Oke, kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Kayaknya sudah pada loyo ini. Tepuk semangat. Oke, benar bagi lembar kerja diskusinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oh, ketiga sini. Oke. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Yuk, sekarang silahkan salah satu dari anggota kelompok menuliskan nama anggotanya. Yuk. Gak apa-apa, 5 berarti 5 ditambah. Ya. Yuk, ditulis. Ya, terus ini siapa yang menulis? Ya. Sudah? Yuk, tulis namanya dulu. Ya, temannya mendekat. Mendekat, dibantu temannya. Oke, bagus sekali nih. Ya, lanjutkan.
Oke, nanti salah satu berempat maju ya. Oke. Masih banyak. Kelompok ini sini masih banyak? Masih. Sudah selesai? Oke. Berarti tinggal kelompok 5. Oke, Bu Guru cek. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Belum. Kelompok 6? Oke, kita tunggu kelompok yang belum selesai. Oke, sudah selesai? Oke, kembali ke tempat duduknya. Ayo, kembali ke tempat duduknya. Duduk yang rapi. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 maju berempat. Yuk, maju semua berempat. Oke. Ayo, Mbak. Yuk. Yang lain tolong diperhatikan. Temannya mau membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Geser. Ya. Oke, coba salah satu membacakan hasilnya. Yuk, dibaca. Yang keras Mas Arfa. Bahwa Allah ada, Allah bersifat ada meskipun tidak bisa dilihat dengan mata. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Lanjut kelompok kedua. Oke, yuk silakan kelompok kedua. Ya, oke. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Silahkan duduk kembali. Kelompok 3. Silahkan. Yuk, maju. Siapkan juru bicaranya. Ya. Yang keras ya, yang mempresentasikan. Yuk, Mbak. Yuk, yang keras. Silahkan. Yang lain tolong perhatikan, jangan rame sendiri. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Keren jawabannya. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Oke, yang keras ya bacanya. Oke. Allah tidak butuh apapun. Allah bisa melakukan semua tanpa bantuan siapapun karena Allah bersifat ya'muru binafsihi, berdiri sendiri. Makhluk butuh Allah, tetapi Allah tidak butuh makhluk. Ya, betul sekali. Yuk, kalau beri tepuk semangat. Yuk. Yuk, kelompok 5. Silakan dibaca yang keras. Yuk, silakan. Sudah selesai? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, kelompok 6.
silakan kelompok 6 maju. Silakan dibaca. Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kelompok 6. 6 kelompok sudah maju semua dan hasilnya sudah sangat bagus sekali. Oke, Bu Nurul akan memberi penguatan lagi terkait dengan materi sifat wajib Allah, bahwa sifat wajib Allah itu artinya sifat yang pasti ada menurut akal pikiran, sedangkan ketiadaannya tidak dapat diterima oleh akal pikiran. Jadi sifat Allah itu pasti ada, jangan diragukan menurut akal pikiran. Sedangkan ketiadaannya ini adanya Allah tidak dapat diterima oleh akal pikiran. Jadi di mana Allah itu kita tidak bisa menerima. Allah memiliki sifat pasti. Sifat yang pertama ada atau wujud. Wujud artinya ada. Allah itu ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan, itu Allah. Kalau manusia ada yang menciptakan. Sifat yang kedua, qidam. Dahulu. Allah tidak didahului dengan sesuatu apapun. Allah itu maha dahulu. Sikek dewe. Itu Allah. Yang ketiga, baqa. Apa baqa? Kekal atau abadi. Allah tidak hancur. Allah tidak binasa. Allah tidak berubah. Itulah sifatnya Allah, baqa, kekal. Yang berikutnya, mukhallafatu lil hawadisi. Berbeda dengan makhluk. Allah tidak sama dengan ciptaannya. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan manusia. Berikutnya, qiyamuhu binafsihi. Apa itu? Berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan. Kalau manusia butuh bantuan tidak? Butuh. Kalau Allah tidak. Dari siapapun atau apapun. Berikutnya, wahdaniyat apa? Wahdaniyat apa? Tunggal esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tunggal. Allah itu tunggal. Berikutnya, qudrat, kuasa. Allah memiliki kekuasaan yang ada di bumi tidak terbatas. Allah melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh makhluknya. Itu kuasa, qudrat. Iradat, berkehendak. Allah bebas berkehendak. Allah bebas menginginkan apa saja. Allah bebas. Tidak ada yang memerintah maupun tidak ada yang melarang. Itu iradat. Ilmu, mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang tampak atau rahasia, mengetahui yang besar atau kecil. Allah mengetahui dalam hati setiap orang. Hayat, hayat hidup, hidup dengan sendirinya, tidak akan mati. Allah tidak ada yang menghidupkan. Jadi Allah itu hidup, ada, hidup, nggak pernah hancur, nggak pernah mati. Sama mendengar,
Allah memiliki sifat mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas oleh pendengaran seperti manusia. Allah mendengar apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bashar melihat. Allah melihat segala sesuatu tanpa batas. Allah melihat yang tampak dan tersembunyi. Allah melihat dari yang paling kecil sampai paling besar. Allah melihat yang gelap maupun yang terang. Bashar melihat. Kalam berbicara. Allah berbicara dalam bentuk firman. Firman-Nya Allah ada dalam kitab suci Al-Quran. Allah tidak berbicara langsung, tapi Allah berbicaranya lewat kitab suci. Qadiran, Allah maha kuasa. Kuasa atas apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Muridan, maha berkehendak. Allah yang memiliki kehendak terhadap apapun yang ada di dunia dan di bumi. Aliman, maha mengetahui. Allah memiliki pengetahuan. Hayyan, maha hidup. Allah maha hidup. Lanjut. Sami'an, maha mendengar. Zat yang maha mendengar. Suara kecil apapun Allah dengar. Kamu dengar tidak suara semut? Tidak, tapi Allah dengar. Basyiran, maha melihat. Mutakaliman, zat yang berbicara dan berfirman atau berkalam. Oke, itu adalah 20 sifat wajib Allah. Oke. Sekarang setelah kita mempelajari, setelah kita berdiskusi, sekarang saatnya kalian latihan mengerjakan lembar kerja. Kerjakan secara individu, secara sendiri. Oke, gitu ya. Nanti ditulis nama dan kelasnya. Oke, Bu Nurul bagi. Yuk. Yuk, tulis nama dan kelasnya. Kemudian kamu kerjakan kegiatan 1, itu kalian tulis jawabannya. Kemudian di kegiatan 2, kamu menjodohkan. Bisa? Yuk. Silakan dikerjakan sekarang. Semua dikumpulkan. Semua dikumpulkan. Semua dikumpulkan. Yuk, maju. Semua dikumpulkan. Ayo. Ayo kumpulkan. Ya. Yuk, semua dikumpulkan. Semua dikumpulkan. Semua dikumpulkan. Oke. Silahkan kembali ke tempat duduk. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, sudah semua? Oke, sekarang duduk di tempatnya masing-masing.
Ya, duduk di tempatnya masing-masing. Oke, sudah duduk? Oke, duduk di tempatnya masing-masing. Oke, setelah tadi kita belajar banyak dari mulai diskusi, bernyanyi. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran ini? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Apa, Mbak? Belajar tentang apa? Siapa Mbak Almira? Sifat Allah, iya. Kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Kalian happy? Dengan kita belajar sifat wajib Allah, maka keimanan kita akan bertambah kuat apa akan bertambah lemah? Akan bertambah kuat apa akan bertambah lemah? Kuat. Kita semakin percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Kita percaya, kita semakin mantap, kita semakin yakin dengan adanya Allah. Setelah kita belajar tentang sifat wajib Allah. Sekarang duduk yang baik. Oke, pada pertemuan hari ini kita belajar tentang apa tadi? Sifat wajib Allah. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar hikmah mempelajari sifat wajib Allah. Kita akan belajar hikmah mengenal sifat wajib Allah pada pertemuan yang akan datang. Mau berdoa pulang tidak? Mau. Ya, sekarang kita berdoa. Yuk, Mas Hanan. Yuk, duduknya yang baik dulu. Kita berdoa, sikap berdoa bagaimana? Sikap berdoa bagaimana? Sikap berdoa bagaimana? Yuk, mimpin berdoa pada siang hari ini. Yuk, Mas Hanan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma ghfirli Rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Oke, dari Bu Nurul cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.